Tatkala kita tahu hati mudah berubah, maka rawan untuk futur. Rawan untuk futur. Hari ini semangat, besok sudah malas. Minggu ini semangat, minggu depan sudah malas. 1 minggu semangat, 1 tahun malas, bahaya. Jadi ini isyarat bahwasanya demikianlah sifat atau tabiat daripada hati manusia sering berubah-ubah. Maka seorang jangan merasa pede dengan kondisi hatinya sekarang ini. Kenapa? Karena hatinya rawan untuk berubah pada kondisi yang lain. Ya, sangat rawan. Maka dia harus benar-benar memperhatikan hatinya. Kemudian di antara kaidah yang agung dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Tidak ada namanya manusia imannya stabil terus. Tidak ada, kecuali mungkin malaikat, ya, kecuali mungkin para nabi. Adapun manusia seperti kita yang biasa, maka iman terkadang naik, terkadang turun. Naik kata para ulama yazid bi ta'ah. Iman itu naik dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'siyah, dan iman itu turun dengan apa? Kemaksiatan. Nah, kalau orang terjerumus dalam banyak kemaksiatan, imannya menurun. Dan kalau dia sudah imannya menurun, pasti dia akan ditimpa dengan futur yang luar biasa. Ya, rasa malas, rasa berat itu dia alami seluruhnya. Kenapa? Karena dia terlalu banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah maksiat dengan pandangannya, apakah maksiat dengan pendengarannya, atau maksiat dengan lisannya. Tetapi kita semua merasakan bahwasanya iman terkadang naik, terkadang apa? Turun. Maka tatkala iman kita lagi turun, waspada. Jangan kita biarkan terus menerus sehingga dia turun semakin habis, dan kita biarkan saja enjoy dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Baik. Bagaimana cara kita untuk mengurangi futur, atau tatkala kita mengalami futur, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal yang mungkin harus kita perhatikan agar kita tidak cepat futur, dan kalau kita futur kita segera memperbaiki diri kita, ya. Yang pertama, beramal soleh sesuai dengan kemampuan, ya. Sesuai dengan kemampuan. Jangan terlalu semangat berlebih-lebihan, ya. Semangat terus mogok, berhenti. Ya. Tetapi berjalanlah semampunya, tetapi berkesinambungan. Itu yang sangat penting. Tatkala kita berkesinambungan, maka kita tidak mudah terjerumus dalam futur. Kenapa bisa kita lakukan? Tapi kalau kita semangat berlebihan, akhirnya kita terjungkal sendiri. Dan itu banyak saya lihat. Orang mungkin baru hijrah, orang mungkin baru semangat luar biasa. Semangat tahu-tahu terjungkal. Entah berapa tahun kemudian kita enggak benar lagi tentang dirinya. Berapa tahun kemudian kita dengar lagi dia sudah tidak berdakwah. Berapa tahun kemudian kita sudah dengar lagi dia sudah tidak bersedekah. Berapa tahun kemudian kita dengar lagi dia sudah tidak ada pengajian di rumahnya, misalnya. Kenapa? Karena dia waktu semangat luar biasa berlebih-lebihan, imannya belum bisa sinkron dengan semangatnya. Sehingga saking semangatnya, kemudian dia mogok tiba-tiba. Dan itu bahaya. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Khudhu minal amali ma tutiqun." Kerjakanlah amal yang kalian mampu kerjakan. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Sungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian yang bosan. Kemudian kata Nabi, wa ahabbu salati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma duwima alaihi wa in qallat. Dan salat yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling kontinu meskipun sedikit, ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qallat. Bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling kontinu meskipun cuma apa? Sedikit. Kita tahu tidak semua ibu-ibu, ya, imannya tinggi kemudian semangat tiap hari saya baca 7 juz. Saya rasa enggak mampu ibu-ibu, ya. Saya rasa enggak mampu, ya. Saya aja belum tentu seperti itu bisa, ya, dengan berbagai macam kesibukan, ya. Jangan kita paksakan diri, saya pasang harus tiap hari 5 juz misalnya. Ya. Kita bukan anak pondok di pesantren, ya. Kalau pesantren terkadang 1 hari 10 juz bisa mereka. Kita masing-masing punya kegiatan, ibu-ibu juga banyak kegiatannya, bapak-bapak juga banyak kegiatannya. Kita lihat yang mungkin kita lakukan. Taruhlah setengah juz, oke, saya mampu insya Allah sebagai tahap awal. Maka continue. Ya. Jangan langsung semangat 3 juz tiap hari. Tahu-tahu 3 juz, terus tahu apa? KO. Ya. Habis itu enggak lagi, ya. Enggak lagi baca Quran. Ya. Ya. Mulailah baca-baca yang lainnya. Dan itu terjadi, ya. Kita mungkin tatkala baca sejarah sahabat ibadahnya luar biasa, ya. Itu dia imannya sudah tinggi.
Kita jangan langsung tiba-tiba pingin niru dia. Kita enggak mampu. Ya. Kita pelan-pelan. Semuanya perlu tahapan. Semuanya perlu tahapan. Tahu-tahu baca, ada sahabat sholat 1 rakaat 30 juz. Saya pingin coba. Enggak bisa. Enggak bisa. Iman masih sangat pas-pasan ya. Kemudian pingin 1 rakaat 30 juz tidak mampu. Jadi maksud saya Islam itu logis dan Islam itu ada porsinya masing-masing. Ya makanya hadis yang masyhur tentang kisah Salman Al-Farisi waktu bertemu dengan Abu Darda. Salman mendatangi Abu Darda, ternyata Abu Darda tidak ada di rumah dan ada istrinya. Istrinya penampilannya tidak rapi, maka Salman bertanya, "Mana suamimu?" Kata istrinya, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunya." Sungguhnya Abu Darda, saudaramu tersebut tidak butuh dengan dunia. Artinya kawanmu itu tidak perhatian sama saya istrinya. Akhirnya Salman menanti kedatangan Abu Darda. Ternyata Abu Darda sedang puasa. Kemudian Abu Darda hidangkan makanan kepada Salman. Kata Abu Darda, "Makan wahai Salman." Kata Salman radhiyallahu anhu, "Enggak. Saya tidak makan sampai kau makan juga." Kata Abu Darda, "Saya puasa." Kata Salman, "Buka puasamu baru kita makan bareng." Akhirnya mereka makan bareng. Kemudian di malam hari baru sepertiga malam pertama Abu Darda semangat ibadah, pingin salat malam. Kata Salman, "Belum, tidur dulu." Mungkin jam 10 atau jam 12 bangun lagi pingin salat. Kata Salman, "Belum, tidur dulu." Tatkala sudah sepertiga malam yang terakhir, maka Abu Darda dibangunkan oleh Salman untuk salat malam. Setelah itu Salman nasihati Abu Darda. Dia berkata, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Wahai Abu Darda, sungguhnya Tuhanmu punya hak. Wa li jasadika 'alaika haqqan, bahwasanya badanmu juga punya hak untuk istirahat. Wa li zawrika 'alaika haqqan, tamumu juga punya hak untuk kau jamu. Wali ahlika 'alaika haqqan, istrimu juga punya hak untuk kau mesrai. Ya, fa'ati kulladzi haqqin haqqah, berikanlah masing-masing apa? Porsinya. Berikanlah masing-masing haknya. Maka kemudian Abu Darda lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Salman bilang saya begini-begini." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqa Salman, Salman benar." Ini dalil bahwasanya kita tatkala beribadah, ya, lihat porsinya dan kita berusaha untuk berkesinambungan, berusaha untuk continue. Kalau terlalu berat kita tidak bakalan mampu, ya. Maka kita kasih porsi yang kira-kira sesuai dengan kemampuan kita, meskipun sedikit-sedikit. Ya. Dalam hal apapun, dalam sholat malam, dalam baca Quran, dalam sedekah, jangan langsung saya pingin tiap hari sholat duha 8 rakaat. Ya baru seminggu, oke. Mulai minggu kedua, waduh, capek. Akhirnya 1 rakaat pun tidak. Kenapa? Tidak kuat. Ya. Satu lagi, saya pingin bersedekah tiap hari 5 juta. Taib 5 juta tiap hari. Ya. Baru 3 hari sudah berhenti. Hari berikutnya enggak kuat ya. Kenapa? Karena Nabi tidak menyuruh kita demikian. Nabi suruh, "Alaikum minal amali ma tutiqun." Lakukanlah amalan yang kalian mampu. Ya. Nanti kalau kamu sudah terbiasa, sudah terlatih, sudah sinkron antara amal dengan imanmu, maka naikkan kuantitasnya, naikkan kualitasnya, tidak jadi masalah. Maka kita tidak heran melihat bagaimana para salaf dahulu ibadah mereka luar biasa. Lihatlah Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu waktu dia salat, tahu-tahu kena anak panah di kakinya, kemudian keluar darah, dia tetap salat, melanjutkan salatnya. Kena anak panah kedua, dia tetap salat. Kena anak panah ketiga, dia tetap salat. Maka ditanya, "Kenapa kau tidak berhenti dari salatmu?" "Saya sedang baca surat Al-Kahfi. Saya tidak ingin berhenti di tengah jalan." Ya, itu lain ya. Tidak sama seperti kita, baru ada semut kita sudah gelisah. Repot ya. Jadi maksud saya seorang berusaha mencapai derajat yang tinggi tapi perlahan. Nah, kalau dia tidak melalui tahapan, sering futur. Baru hijrah, langsung bikin pengajian tiap hari di rumahnya. Ya. Haram semua Buyan, enggak usah pengajian. Ini pengajian bikin saya tidak bisa hidup begini caranya. Ya. Kesini enggak boleh, kesana enggak boleh, jalan-jalan enggak boleh, beli ini enggak boleh, anu enggak boleh. Udah buyar pengajian. Ya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Iman kita enggak kuat, pelan-pelan. Rasulullah suruh apa? Bertahap. Karena kalau kita langsung semangat, terus-terusan, saya bukan ngajarin ibu malas-malas, ya enggak ya. Bukan berarti Ustaz bilang boleh malas-malasan. Bukan malas-malasan, enggak. Tapi pelan-pelan, bertahap. Jangan langsung kenceng, voltase tinggi, akhirnya meledak. Enggak kuat. Ya. Maka ini diantara hal yang membantu kita untuk bisa bertahan tidak futur. Kita kerjakan ibadah sesuai dengan kemampuan. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda, "Halakal mutanatti'un." Celaka orang-orang yang berlebih-lebihan. Celaka orang-orang yang berlebih-lebihan. Tidak mampu, kemudian dia maksakan dirinya.